Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Halo sahabat, salam jumpa kembali di acara Soulmate. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah mengenai seorang anak yang memiliki disabilitas fisik yang dibedakan oleh kedua orang tuanya. Hal itu membuat anak tersebut merasa minder dan benci kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kita hari ini akan membahas mengenai masalah ini bersama dengan saya, Bang Rapi selaku pendeta muda dari GPI Petra, Herdi selaku perwakilan anak muda, dan juga Bang Parna selaku pelayan anak muda. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bang Rapi, Herdi, dan Bang Parna? Siap. Puji Tuhan, Puji luar Tuhan, biasa. sehat-sehat. Oke, mendengar kisah tadi yang baru saya ceritakan, kalau saya sendiri sih saya merasa sangat sedih karena dia dibeda-bedakan gitu. Kalau saya ngerasa kalau dia mempunyai kemampuan yang juga gak kalah sama orang-orang yang secara fisik tuh lengkap. Betul. Kalau dari Bang Parna sendiri, gimana perasaannya melihat keadaan seperti itu dan apa yang Bang Parna lakukan kalau ketemu orang yang kayak gitu? Kalau perasaan saya ya, secara saya sendiri melihat mereka, saya langsung punya rasa empati dan tindakan saya ingin mau menolong mereka karena saya melihat mereka harus butuh disemangati. Kalau dari Herdi gimana? Kalau aku sih ngelihatnya, misalnya ada teman-teman kita yang mengalami kekurangan fisik atau dan lain sebagainya, aku ngelihatnya biasa aja. Karena setahu yang aku alami, mereka ingin diperlakukan secara normal, mereka nggak mau dibeda-bedakan. Oh gitu ya. Kalau dari Bang Rapi sendiri gimana perasaannya kalau mendengar seperti tadi? Ya, kalau saya secara pribadi melihat pasti ada rasa empati ya. Jadi kita juga ingin mendekati dia tentunya untuk mensupport dia, menolong dia, bahwa pasti
ada masa depan yang luar biasa bagi mereka. Kalau dari firman Tuhan sendiri, sebenarnya kenapa sih Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi ke mereka? Kenapa Tuhan menciptakan anak-anak yang lahir seperti itu gitu? Ya, kita harus memahami dulu bahwa semua ciptaan Tuhan itu adalah baik. Nah, di situ dulu. Nah, adapun orang-orang tertentu yang lahir dengan keterbatasan fisik, itu banyak faktor, ya. Jadi ada misalnya karena kecerobohan orang tua ketika mengandung si anak tersebut, ada karena kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena Tuhan membuat mereka seperti itu, ya. Namun ada juga kisah yang menarik di Yohanes pasal 9 bahwa ada satu orang anak lahir dengan keterbatasan fisik. Kemudian orang-orang di sekitarnya coba mencari siapa yang bisa dikambing hitamkan, gitu ya. Disalahkan, betul. Kemudian akhirnya mereka bertanya kepada Yesus, Yesus, yang salah siapa? Kenapa anak ini lahir dengan keterbatasan fisik seperti itu? Apakah orang tuanya yang salah atau anak ini sendiri yang salah? Nah, Yesus berkata bahwa bukan orang tuanya, bukan anak itu juga yang salah, tetapi ada maksud Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui kejadian itu. Artinya apa? Ada kasus-kasus tertentu yang memang ada rancangan Tuhan di balik keterbatasan fisik seseorang. Setuju sih Bang, kayak contohnya mungkin Nick Vujicic ya Bang. Nah, dia punya keterbatasan, tapi setelah dia tahu kebenaran firman Tuhan, justru Tuhan menjadikan dia sebagai alat untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Betul. Kalau kayak Nick Vujicic seperti itu, berarti kan dia justru dengan kelemahan dia berkarya buat banyak orang. Betul. Nah, kalau kasus seperti ini kan dia merasa kalau dia itu minder gitu, apalagi karena pengaruh orang tua juga. Gimana caranya supaya anak ini bisa bangkit gitu Bang? Mungkin emang keluarganya itu nggak mendukung. Kira-kira apa yang anaknya harus lakukan supaya dia itu bisa merasa kalau diri itu berharga juga di mata Tuhan? Iya, pertama sekali bahwa orang tuanya juga perlu diedukasi, ya. Orang tuanya harus memandang anak ini dengan cara Tuhan memandang. Saya katakan tadi bahwa di mata Tuhan semua ciptaannya adalah baik dan indah. Ketika Tuhan menciptakan mulai hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan berkata sungguh amat baik. Jadi semua ciptaan Tuhan tentunya sungguh amat baik. Nah, orang tua harus melihat anak dari kacamata Tuhan. Bahwa Tuhan ciptakan anak kita, apapun keberadaannya, sungguh amat baik. Itu dulu pemahaman orang tua. Baru kemudian kepada si anak juga, ya, kita sebagai misalnya yang dekat dengan anak tersebut, kita harus selalu memotivasi mereka bahwa pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Gitu. Balik ke tadi Bang, yang ke penciptaan. Kan Tuhan bilang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, serupa dengan Allah gitu. Tapi sebenarnya segambar dan serupa dengan Allah itu ukurannya gimana ya Bang? Soalnya ada teman-teman kita yang mungkin ngerasa karena keterbatasan itu, jadi mereka ngerasa nggak serupa dan segambar dengan Allah. Mereka berpikir kalau kan Tuhan itu lengkap ya secara fisik. Sedangkan saya tuh enggak gitu. Apakah saya segambar serupa Allah gitu Bang? Iya. Jadi ukuran segambar dan serupa dengan Allah tidak boleh diukur hanya secara fisik saja. Oke. Gitu. Ya, bahwa memang intinya kita harus memberi pemahaman kepada teman-teman kita itu bahwa apapun keberadaan mereka itu adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang terus kita tanamkan di dalam pikiran mereka. Ya, kalau bisa mereka bisa memandang cermin misalnya dengan mengatakan kepada dirinya, aku serupa dan segambar dengan Allah. Aku berharga di mata Tuhan, aku istimewa di mata Tuhan. Karena kalau kita lihat di Alkitab misalnya di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 itu jelas firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Tuhan menciptakan kita begitu ajaib dan begitu luar biasa gitu. Nah,
statement-statement dalam firman ini perlu kita confess, perlu kita utarakan, perlu kita ngomong kepada diri kita sendiri. Itu akan mengubah paradigma kita melihat diri kita, khususnya teman-teman kita yang punya keterbatasan fisik tadi. Mungkin teman-teman kita udah tahu gambar dirinya itu serupa dengan Tuhan, tapi kalau misalnya orang-orang di sekitarnya nggak support mereka, itu ada cara nggak sih Bang supaya kita juga gitu sama-sama untuk support mereka, nggak beda-bedain mereka. Kadang kan ada yang teman-teman kita mungkin udah ngerasa menerima dirinya apa adanya, tapi teman-teman di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya nggak support dia. Ya, idealnya sih teman-teman di sekitarnya, lingkungannya mensupport dia. Itu lingkungan yang sangat ideal bagi seseorang yang punya keterbatasan fisik tadi. Tapi kita juga kan tidak bisa mengatur, tidak bisa memaksa lingkungan kita. Ya, sebisa mungkin komunitasnya bisa mendukung dia. Ya, tapi kalau tidak bisa, paling tidak dirinya sendiri terlebih dahulu yang harus menang dari pemikiran bahwa dia ini banyak kekurangan karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Harus dari dianya, gitu. Baru nanti yang lain ya komunitas atau lingkungan. Oke Bang, jadi saya punya teman. Awalnya dia memang ya sempurna lah, sama seperti kita. Dia seorang anak pelayan Tuhan juga. Nah, dia waktu itu mengantar seorang jemaah. Ketika pulang dari mengantar, tiba-tiba mengalami kecelakaan, sehingga kekurangan dan mengalami frustasi. Nah, mungkin bagaimana ya caranya supaya memberikan tetap dia semangat, karena dia udah frustasi dan berpikir, wah aku udah nggak sempurna lagi nih, Tuhan nggak adil, Tuhan beda-bedakan, padahal saya udah pelayan. Nah, bagaimana caranya Bang supaya memberikan kekuatan, semangat untuk orang yang seperti ini Bang? Ya, ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, karena tiap hari dia melihat keterbatasan fisiknya karena kecelakaan tadi misalnya. Jadi memang butuh proses, butuh orang-orang di sekitarnya, khususnya kebenaran. Karena firman Tuhan berkata kebenaran yang bisa memerdekakan. Nasihat-nasihat orang lain, encouragement dari orang lain itu sangat penting juga. Tetapi yang lebih penting adalah kebenaran. Karena kebenaranlah satu-satunya yang bisa memerdekakan. Artinya apa? Kita bawa dia berkaca kepada kebenaran. Apa kata firman Tuhan kepada dia? Gitu. Bahwa itu tadi, istimewa di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak melihat keterbatasan fisik. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bahwa dengan keterbatasan fisik yang ada bukan berarti masa depannya sudah hancur. Ya, Tuhan bisa bekerja dengan keterbatasan fisik. Ya, dan dia harus melihat di dalam Tuhan ada masa depan yang luar biasa gitu. Itu yang harus terus dia renungkan dalam dirinya, dia perkatakan dalam dirinya, terus sampai itu yang memerdekakan. Oke, tadi saya kan bilang kalau anak tadi dibeda-bedakan oleh kedua orang tuanya. Nah, mungkin kayak yang Herdi bilang, mungkin sebenarnya mereka itu pengennya diperlakukan secara sama gitu. Betul. Nah, kalau Herdi pernah emang punya pengalaman kayak membeda-bedakan mereka, dan mereka tuh nggak suka, sampai kamu bisa bilang kalau mereka itu nggak suka dibeda-bedain kayak gitu. Nggak pernah punya pengalaman yang membedakan mereka, jadi mereka nggak suka. Tapi kalau misalnya bergabung dengan mereka, mereka tuh ngerasa kayak mereka tuh memang benar-benar seutuhnya segambar dan serupa Tuhan gitu. Jadi nggak mau dibeda-bedakan, nggak mau dispesialin, bahkan mereka mau yang bahkan apa yang kita lakuin nggak mau misalnya kita bantuin atau ya biar mereka sendiri, karena mereka sebenarnya bisa, karena toh kadang sekarang nama mereka bukan disable kan, dulu disable yang artinya nggak bisa, sekarang difabel, friendly able, bisa tapi dengan cara yang berbeda. Nah kalau kayak gitu Bang, tapi kan nggak bisa dipungkirin kalau mereka itu sebenarnya memang memiliki kekurangan secara fisik ya, bukan secara kemampuan. Kalau memang mereka
butuh pertolongan, misalnya ada yang mungkin nggak lengkap dari kakinya atau gimana, dia butuh pertolongan kalau pergi kemana, tapi di sisi lain mereka nggak mau diperlakukan secara berbeda, jadi kiranya harus gimana gitu, karena kan mungkin mereka emang butuh pertolongan juga, jadi kita harus memperlakukan mereka tuh gimana. Di sisi lain mereka butuh pertolongan, tapi mereka nggak pengen merasa dikasihani gitu. Kalau menurut saya sih ada baiknya kita berterus terang bertanya kepada mereka, ada yang bisa dibantu gitu, supaya nggak salah. Takutnya nanti kita memang niat membantu, tapi dia menyalahartikan apa yang menjadi niat baik kita. Atau mungkin sebaliknya, ya kan? Dia berharap dibantu, tapi kita karena merasa nggak enak kalau kita bantu, jadi takut bagaimana gitu kan? Jadi menurut saya mendingan kita nanya langsung supaya sama-sama enak gitu. Kalau dari kisah tadi, kan orang tuanya membeda-bedakan anak tersebut ya. Sebenarnya gimana sih harusnya orang tua itu memperlakukan anak seperti itu? Ya, yang pasti orang tua tidak boleh untuk membeda-bedakan anak, apalagi yang berkebutuhan atau yang memiliki keterbatasan fisik. Karena ketika si orang tua melakukan pembedaan seperti itu, si anak pasti akan jadi minder, terluka, akan ada amarah di dalam hatinya, dan itu yang membuat dia semakin nggak percaya diri gitu. Nah, orang tua harus melihat bahwa ada potensi yang luar biasa dalam diri anak. Yang kedua, orang tua harus memandang anak dari kacamata Tuhan, dari penilaian Tuhan. Bahwa di mata Tuhan kita itu sempurna, di mata Tuhan kita itu ajaib, di mata Tuhan kita itu memiliki masa depan yang indah. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa ada masa depan yang penuh harapan. Entah kita memiliki keterbatasan atau tidak, firman itu untuk semua orang percaya. Ada masa depan yang penuh harapan. Kalau misalnya orang tuanya itu suka membanding-bandingkan gitu Bang, karena mungkin tujuannya positif ya, pengen kayak memotivasi kalau dia bisa, kamu juga bisa loh. Cuma kadang kan anak merasa sakit hati atau kayak, wah berarti dia nggak bersyukur dong sama kemampuan saya gimana gitu Bang. Seharusnya benar nggak sih dengan cara-cara membanding-bandingkan seperti itu? Itu adalah cara yang salah ya. Jadi cara yang benar menurut saya adalah harus memuji anak, gitu. Jadi kalau kita memuji anak, anak kan semakin semangat, semakin percaya diri, dan semakin bisa dia menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang mungkin bisa dinasihati. Yang gitu pasti ya harus. Disitulah menurut saya fungsi dari komunitas. Ya, fungsi dari lingkungan untuk mengedukasi orang tuanya gitu. Oke, kalau dari anak tadi tersebut, kira-kira gimana caranya anak tersebut dapat menggali bakat dia atau potensi dia, Bang? Yang pertama sekali lagi dia harus memandang dirinya dengan penilaian Tuhan. Berhenti menilai diri dari penilaian diri sendiri, berhenti menilai diri dari penilaian orang lain. Harus menilai diri dari kacamata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia lakukan itu, dia harus melihat apa potensi yang menonjol dalam dirinya. Ya, apa kecerdasannya. Kemudian, ketika dia sudah menemukan itu, dia gali, dia latih itu sampai dia betul-betul sangat menguasai atau boleh dibilang sangat excellent di bidang kecerdasannya gitu. Tapi kalau ada orang tua yang bilang, misalnya pilih sesuatu gitu Bang, taruhlah pilih seni gitu. Terus ada orang yang bilang, kamu mau makan apa dari seni? Justru percaya dirinya turun Bang. Gimana untuk ngembalin percaya dirinya itu gimana Bang? Kita mungkin bisa memberi contoh kepada orang tua yang misalnya di bidang seni tadi,
kita bisa memperlihatkan kepada orang tua kita atau orang yang bertanya bahwa ada banyak orang yang sukses dari seni gitu. Nah, kadang-kadang kan karena mereka nggak tahu bahwa kita bisa sukses, kita bisa hidup dari seni misalnya gitu. Nah, Karena banyak orang tua yang mungkin ngelihat orang-orang di sekitarnya Bang, kayak tetangga, kamu ngapain seni, kayak anaknya si A dong jadi pilot, kayak anaknya si B dong, gitu-gitu sih Bang. itu dia. Jadi orang tua juga harus punya kesadaran menurut saya bahwa kecerdasan masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita nggak boleh memaksakan anak kita seperti anak orang lain. Anak orang lain misalnya cerdas di area matematik misalnya, padahal anak kita kecerdasannya di bidang yang lain. Dan kita paksakan anak kita ke sana, ya anak kita stres sendiri gitu. Betul. Kalau dari Bang Parna sendiri nih, kan Bang Parna itu seorang pendeta ya bisa dibilang. Pernah nggak sih dari cita-cita Bang Parna ini orang tua nggak setuju, atau kayak tadi satu kasusnya kayak mau makan apa jadi pendeta misalnya, seperti itu? Betul. Jadi waktu pertama mengambil langkah keputusan lah ya, keputusan untuk mau sekolah pendeta, orang tua ya kurang setuju sih ya, karena memang orang tua berpikir pendeta itu hidup dari mana gitu, gajinya aja 30 hari sebulan gitu ya. Nah, dari situ aja gajinya gitu. Tapi ya saya terus berjuang ya, walaupun orang tua kurang setuju, jadi tetap mengambil keputusan bahwa Tuhan memanggil kehidupan saya untuk di bidang itu. Jadi kenapa saya mau jadi seorang pendeta? Yang pertama, ada seorang hamba Tuhan, dia bernubuat, dia menyampaikan pesan Tuhan itu, dan ya saya hidupi. Jadi selesai sekolah, tamat SMA, langsung pergi ke sekolah Alkitab dan menghidupi panggilan Tuhan, seperti itu. Ya walaupun orang tua kurang setuju karena memang pemahamannya yang seperti tadi, dari mana gajinya gitu. Tapi akhirnya kan sekarang orang tua kan udah setuju kan? Betul. Jadi orang tua juga malah senang sekarang karena ya puji Tuhannya mereka melihat saya banyak dipercayakan. Oke, jadi sebenarnya kami ini kenal sama anak tadi gitu Bang. Kira-kira Yang keterbatasan fisik tadi ya, dengan tadi kira-kira apa nih yang dapat kami lakukan untuk orang ini? Sekarang saya harus bilang apa atau lakuin apa untuk orang ini gitu? Oke. Yang pertama harus betul-betul berteman dengan dia dulu. Jadi membangun hubungan keakraban gitu ya. Harus menjadi sahabat. Kenapa? Karena kalau kita menjadi sahabat, apapun yang kita sampaikan, nasihati, dia pasti dengar. Itu dulu. Yang kedua, baru kita menyemangati dia dan selalu, menurut saya selalu bawa kepada apa kata firman. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa mengubah. Kebenaran yang bisa memerdekakan orang. Yohanes 8 ayat 32 berbunyi demikian. Nah, jadi lebih daripada nasihat atau membangkitkan semangat, harus membawa imannya dia, pemahamannya dia kepada apa kata firman, apa kata firman, apa kata firman, gitu. Nah, kemudian kita ajar dia untuk mempercayai apa kata firman tadi. Nah, ini yang proses ini yang menurut saya yang menjadi tugas kita untuk dia terus sampai menghidupi, sampai dia mempercayai apa kata firman. Kalau dia sudah sampai ke tingkat itu, sudah. Itu akan membawa dia nanti kepada keberhasilan destiny-nya dia. Oke Bang, kalau Bang Parna sendiri kan, Bang Parna ini kenal juga sama orangnya ya, dan dia anak muda juga. Kira-kira dari Bang Parna sendiri berani nggak ngomong ke orang tuanya selaku mentor gitu, kalau jangan gituin anaknya atau gimana? Apakah Bang Parna berani gitu? Ya kalau dari saya sih ya berani ya menyampaikan sesuatu ya, tapi yang dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena kan nggak boleh juga kan membedakan anak dengan yang lain. Kita sampaikan saja apa yang kita tahu dan apa kata firman Tuhan. Kemudian menurut saya juga sih ya, karena ini kan anak muda, menasehati orang tua kan
orang tua. Iya. Iya. Siapa? Iya, ini kan anak saya bukan anakmu. Ya, jadi tapi dia harus tetap ngomong juga. Tetapi supaya orang tuanya mungkin lebih menerima, ada baiknya Parna ngomong kepada misalnya pendeta kah, hamba Tuhan kah, supaya orang tersebut yang ngomong kepada si orang tua anak ini. Saya pikir dia akan jauh lebih bisa menerima daripada kita yang betul. Kalau dari Herdi sendiri kan sebagai teman kamu nih, jadi apa yang mau kamu lakuin setelah mendengarkan mungkin sharing tadi, sekarang yang kamu lakuin buat dia itu apa? Ya paling tetap jadi support sistemnya dia. Apapun yang dia lakuin, kalau misalnya bisa kita bantu, dan kalau urusan orang tua mungkin ya itu balik lagi yang seperti yang disampaikan Bang Rapi, mungkin kita minta entah bantuan Bang Rapi atau siapa yang mungkin lebih tua dari kita untuk bilang ke orang tuanya. Ya, selain misalnya firman tadi ya, yang perlu juga kita lakukan kepada teman kita itu adalah mungkin ada buku atau kisah-kisah sukses dari orang-orang yang punya keterbatasan fisik, kita kasih aja kepada dia untuk dia baca. Itu sangat akan membangkitkan semangatnya. Karena ada kisah nyata dari betul, orang ada yang contoh-contoh, seperti betul, dia juga betul. ya. Oke, kalau gitu saya minta Bang Rapi mungkin bisa berdoa untuk anak tersebut supaya dia dikuatkan dan dia percaya kalau dia berharga di mata Tuhan. Dan juga mungkin untuk orang tuanya juga supaya bisa diberikan pengertian dari Tuhan. Baik, oke. Bapak Ibu Saudara yang mendengar acara kami ini, mungkin ada di antara saudara yang memang mungkin mengalami keterbatasan fisik, atau ada orang tua yang memiliki anak yang keterbatasan fisik. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu, buat saudara semuanya, supaya dikuatkan oleh Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi saudara semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh sahabat-sahabat kami yang mendengar kisah kami pada saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan mereka. Biarlah Tuhan berbicara di hati mereka bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam diri mereka. Ada destiny mereka yang Tuhan sudah rancang dari awal. Itu sebabnya biarlah juga mereka menilai diri mereka menurut penilaian Tuhan. Kuatkanlah juga para orang tua yang memiliki anak yang memiliki keterbatasan fisik. Biarlah Tuhan menguatkan para orang tua untuk terus menyemangati anak-anak mereka, membawa anak-anak mereka kepada kebenaran firman. Karena hanya firman-Mu lah yang sanggup memulihkan dan memerdekakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Terima kasih buat Bang Rapi atas sharingnya, buat Ferdi juga, buat Bang Parna juga, sangat memberkati. Oleh karena itu, sampai sini dulu acara Soulmate hari ini. Jika Anda adalah salah satu dari sekian orang yang merasakan hal yang sama, jangan minder, percayalah bahwa kalian itu berharga di mata Tuhan, dan galilah bakat kalian. Jika kalian merasa ini penting dan dapat dibagikan, jangan lupa untuk sharing ke teman-teman yang lain dan nantikan topik-topik berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.